Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Agak kareba pemirsa, beragam informasi menarik akan kami hadirkan di seputar iNews Sulsel dalam 30 menit ke depan. Edisi hari ini di antaranya. Remaja ditemukan tewas tenggelam di sungai. Aksi nekat pedagang asongan naik ke kapal Pelni. Mencintai lingkungan dengan melukis di atas kertas menggunakan arang. Bersama saya Rusdi Ansor, inilah seputar iNews Sulsel selengkapnya. Seorang remaja ditemukan meninggal dunia setelah dinyatakan tenggelam saat bermain di sungai bersama 4 rekannya. Korban ditemukan oleh warga setelah tim SAR gabungan dari Basarnas BPBD Kabupaten Baru serta warga melakukan pencarian hingga malam hari. Remaja pria berinisial F 15 tahun di Kabupaten Baru, Sulawesi Selatan ditemukan tewas di Sungai Jampue, Kecamatan Baru. Tangis orang tua korban pecah saat melihat sang buah hatinya yang dievakuasi oleh warga naik ke daratan dalam kondisi setengah telanjang dan tidak bernyawa. Korban dikabarkan tenggelam sekitar pukul 16 waktu Indonesia bagian tengah setelah bermain bersama 4 orang rekannya di Sungai Jampue. Lantaran tidak bisa berenang, korban akhirnya tenggelam setelah air sungai yang secara tiba-tiba pasang. Tim SAR gabungan dari Basarnas, BPBD, dan Polri dibantu warga melakukan pencarian menggunakan perahu karet. Setelah dilakukan pencarian dari sore hingga malam hari, naasnya korban ditemukan hanyut di pinggir sungai. Peristiwa yang menewaskan pelajar SMP ini berdasarkan laporan yang ia peroleh. Korban bersama keempat rekannya bermain di Sungai Jampue. Di saat pertengahan sungai tersebut, tiba-tiba korban tidak bisa berenang, kemudian korban minta pertolongan oleh rekannya, hingga salah satu teman korban sempat menolong, namun kalah besar akhirnya hilang tenggelam. Pihaknya melakukan pencarian mulai sore hingga malam hari setelah menyisir sungai menggunakan perahu karet. Korban akhirnya ditemukan di radius 5 meter dari tempat korban dikabarkan tenggelam. Umur 15 tahun, jenis kelamin laki-laki, ditemukan oleh tim SAR gabungan beserta masyarakat di kurang lebih radius 5 meter di LKK. Kalau kondisinya sendiri pada saat ditemukan? Untuk kondisi korban meninggal dunia dan dilarikan ke rumah sakit. Setelah berhasil dievakuasi naik ke daratan, korban dilarikan ke Rumah Sakit Umum Daerah Baru menggunakan ambulans. Pihak keluarga menolak dilakukan visum. Dari Kabupaten Baru, Udin Syahrudin, iNews melaporkan. Diduga kesal karena tak kunjung diberangkatkan, sejumlah calon penumpang dari maskapai Sriwijaya Air tujuan Jakarta mengamuk dan protes di Bandara Sultan Hasanuddin, Makassar. Mereka kecewa dengan pihak maskapai setelah para penumpang ini menunggu selama 9 jam namun batal diberangkatkan. Dari rekaman video amatir terlihat seorang emak-emak salah satu calon penumpang pesawat Sriwijaya Air tujuan Jakarta mengamuk dan protes kepada pihak maskapai di Bandara Sultan Hasanuddin, Makassar. Para penumpang ini mengamuk serta protes karena kesal setelah 9 jam menunggu dan tak kunjung diberangkatkan ke tujuan asalnya. Diketahui para penumpang ini seharusnya berangkat sekitar pukul 22.40 waktu Indonesia bagian tengah pada Jumat malam, sesuai dengan waktu tiket yang sudah tertulis. Namun pihak maskapai membatalkan penerbangan dan baru mengalihkan penumpang ke jadwal berikutnya pada Sabtu pagi pukul 7.45 waktu Indonesia bagian tengah. Hingga para penumpang ini kesal lalu meluapkan emosinya kepada pihak maskapai. Diketahui keterlambatan jadwal penerbangan ini disebabkan akibat adanya kesalahan teknis pada pesawat Sriwijaya Air tujuan Makassar ke Jakarta dengan nomor penerbangan SJ581. Sementara itu, Stakeholder Relation Manager Angkasa Pura Indonesia, Bandar Internasional Sultan Hasanuddin, Makassar, Taupan Yudhistira, membenarkan insiden tersebut dan sebagian penumpang telah diberangkatkan. Sedangkan penumpang lain memilih untuk melakukan refund atau pindah penerbangan. Namun yang membuat penumpang geram adalah mereka tidak mendapat kompensasi atau fasilitas penginapan, meski penerbangan tertunda hingga 9 jam. Benar, memang terjadi bahwa video viral yang tersebar memang benar terjadi di Bandara Sultan Hasanuddin, Makassar. Penerbangan tersebut yaitu Sriwijaya Air nomor penerbangan SJ581 tujuan Jakarta yang seharusnya berangkat hari Jumat tanggal 14 Februari 2025 pukul 22.40 WITA diberangkatkan atau mengalami penundaan yang diberangkatkan pada hari ini Sabtu
tanggal 15 Februari 2025 pukul 07.45 WITA. Hingga saat ini belum ada pernyataan resmi dari pihak Sriwijaya Air terkait alasan pasti keterlambatan ini. Namun dari pengelola bandara mengaku insiden ini terjadi karena adanya kendala teknis. Dari Kabupaten Maros, Wahyu Ruslan, iNews melaporkan. Viral manjat layaknya ninja terjadi di Pelabuhan Soekarno-Hatta, Makassar. Aksi berbahaya memanjat tali tambat kapal tersebut membuat kantor sah bandar dan otoritas Pelabuhan Utama Makassar langsung melakukan evaluasi pengawasan naik ke kapal. Aksi berbahaya bak ninja warrior oleh sejumlah pria yang diduga pedagang asongan ini viral di media sosial setelah nekat memanjat tali tambat demi naik ke kapal Pelni KM Ciremai. Aksi nekat ini terjadi di Pelabuhan Soekarno-Hatta, Makassar. Bahkan aparat kepolisian tak berdaya, hanya bisa merekam para asongan memanjat. Kurangnya pengawasan dari pihak keamanan pelabuhan sehingga membuat sejumlah asongan dengan leluasa masuk ke area dermaga hingga nekat memanjat tali demi lolos ke atas kapal. Kepala Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan Utama Makassar, Kapten Sahatua P. Simatupang mengatakan, kejadian tersebut cukup memalukan Pelabuhan Makassar yang telah bersertifikat internasional. Untuk itu pihaknya bakal mengevaluasi sistem pengawasan di dalam area pelabuhan, khususnya ke atas kapal dengan menerapkan program IDC, yakni mengidentifikasi, mendeteksi, dan mencegah setiap orang yang mau ke atas kapal dengan hanya melewati satu pintu khusus. Jadi kita ada perencanaan yang juga nanti akan menyesuaikan pengukuran, harus terukur. Kalau orang naik ke atas kapal, maka dia harus bisa teridentifikasi, ada terdeteksi, juga tercegah. Ya, jadi kalau misalnya tidak teridentifikasi, karena apa? Kita akan siapkan metode untuk mengidentifikasinya. Dan saat ini saja kita sudah punya ruangan yang juga di kantor pusat kita ada, ruangan MCC mini. Bagaimana kita memonitor lapangan itu 24 jam dari satu ruangan yang kecil. Dan dari sana kita bisa melakukan evaluasi juga. Diketahui di Pelabuhan Soekarno-Hatta, Makassar, pedagang asongan dan UMKM telah diberikan tempat khusus untuk berjualan, namun terus mencari celah masuk ke area dermaga untuk memanjat ke atas kapal melewati tali tambat. Dari Makassar, Leo Muhammad Nur, iNews melaporkan. Polisi terlibat kejar-kejaran saat berusaha meringkus residivis pelaku pencurian HP di rumah seorang anggota TNI di Kabupaten Goa. Penangkapan pelaku pun berlangsung dramatis karena pelaku berupaya meloloskan diri meski telah diamankan oleh petugas. Aparat Satreskrim Polsek Barombong ini langsung mengejar seorang terduga pelaku pencurian HP di rumah salah seorang anggota TNI di Desa Tamanyeleng, Kabupaten Goa. Penangkapan pelaku pun berlangsung dramatis karena pelaku sempat berusaha kabur meski telah diamankan polisi. Pelaku Nasir alias Nando, 25 tahun, diringkus setelah mencuri HP di rumah salah seorang anggota TNI di perumahan Wirabuana. Dari tangan pelaku, polisi berhasil menyita sebuah HP yang diduga hasil kejahatan pelaku sebagai barang bukti. Ironisnya, pelaku Nasir alias Nando merupakan residivis kasus yang sama yang baru selesai menjalani masa penahanan di rumah tahanan di Makassar. Hasil pemeriksaan diketahui bahwa pelaku telah beberapa kali melakukan pencurian bersama dua rekannya yang lain, yakni Muhammad Ali 19 tahun dan Putra 18 tahun, yang juga telah ditangkap oleh aparat Satreskrim Polsek Barombong, Kabupaten Goa. Untuk saat ini pelaku dugaan tindak pidana pencurian dengan modus masuk ke dalam rumah. Pelaku ini masuk ke dalam rumah dengan mengambil tangga, kemudian masuk ke dalam rumah korban di perumahan Wirabuana dengan korban atas nama Pak Burhan. Untuk saat ini pelaku sudah kita amankan, sudah dilakukan proses. Hingga kini polisi memburu seorang pelaku yang merupakan penada hasil kejahatan pelaku. Polisi pun kini menyita HP, tangga yang digunakan mencuri, serta sepeda motor pelaku sebagai barang bukti. Sementara akibat perbuatannya, pelaku kini dijerat pasal 363 KUHP dengan pidana penjara paling lama 7 tahun. Dari Kabupaten Goa, Bung Ma, iNews melaporkan. Pemirsa, 15 jam tangan mewah impor hilang di Bandara Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten. Ternyata pelakunya karyawan gudang ekspedisi dan sudah berulang kali beraksi. Anggota Reskrim Polresta Bandara Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten menggeledah rumah karyawan PT JAS yang merupakan salah satu vendor gudang kargo di Bandara Soekarno-Hatta.
Hasilnya, polisi menemukan 15 unit jam tangan impor dari Cina yang harga jual per unit seharga 6 juta rupiah. Menurut polisi, pelaku merupakan bagian dari sindikat pencurian di Bandara Soekarno-Hatta. Modus dua karyawan kargo PT JAS dengan beraksi saat mendapatkan shift malam. Keduanya juga bekerja sama dengan dua penadah yang juga ikut ditangkap. Dari pengakuan tersangka, pencurian barang di gudang kargo dilakukan sebanyak 3 kali sejak tahun 2019. Berdasarkan keterangan dari yang bersangkutan, 2019 tersebut mereka berhasil mengambil kurang lebih 80 unit handphone, ya. Kemudian ada beberapa lembar baju kalau menurut mereka sih baju yang bermerek, ya. Namun masih kita dalami mereknya apa dan kemudian korbannya siapa. Hasil penyelidikan kita bahwasanya mereka melakukan itu ada kesempatan, jadi tidak terencana dengan spesifik seperti pelaku dari pencurian BTS. Jadi ketika mereka jalan terus melihat ada yang bisa, ya mereka lakukan. Keempat tersangka dijerat pasal 362 KUHP atau pasal 480 KUHP dengan ancaman hukuman 5 tahun penjara. Dari Tangerang, Banten, Hasnugara melaporkan. Baik pemirsa, jangan kemana-mana, usai jeda berikut kami akan hadir dengan informasi seorang polisi Gadungan ditangkap usai menipu warga. Selengkapnya di seputar Ainus Sulsel. Terkadang hidup terasa berat, tak mengerti akan hidup ini. Namun di balik semua cobaan, Tuhan masih pedulikanmu. Kuatlah hatimu hadapi masalah, tegarkan langkahmu hadapi semua. Terkadang hidup terasa berat, tak mengerti akan hidup ini. Namun di balik semua cobaan, Tuhan masih pedulikanmu. Kuatlah hatimu hadapi masalah, tegarkan langkahmu hadapi semua. Terkadang hidup terasa berat, tak mengerti akan hidup ini. Namun di balik semua cobaan, Tuhan masih pedulikanmu. Terkadang hidup terasa berat, tak mengerti akan hidup ini. Namun di balik semua cobaan, Tuhan masih pedulikanmu. Kuatlah hatimu hadapi masalah, tegarkan langkahmu hadapi semua. Terkadang hidup terasa berat, tak mengerti akan hidup ini.
Namun di balik semua cobaan, Tuhan masih pedulikanmu. Kuatlah hatimu hadapi masalah, tegarkan langkahmu hadapi semua. Terkadang hidup terasa berat, tak mengerti akan hidup ini. Namun di balik semua cobaan, Tuhan masih pedulikanmu. Terima kasih Anda masih bersama kami di seputar iNews Sulsel. Satreskrim Polresta Bogor Kota menangkap seorang polisi gadungan usai menipu warga dan polisi pada Kamis malam. Pelaku bahkan meraup untung ratusan juta rupiah dengan modus mengaku istilah bapak asuh. Sementara untuk meyakinkan korbannya, pelaku membuat dokumentasi resmi lembaga negara dengan menggunakan teknologi kecerdasan buatan. Polisi gadungan ini tak berkutik saat digelandang aparat Satreskrim Polresta Bogor Kota. Ia diringkus saat beraksi dengan seragam Polri berpangkat Ibda di Stasiun Cilebut, Bogor, Jawa Barat, beserta sejumlah barang bukti. Di hadapan petugas, WK, pria 28 tahun ini mengaku telah menipu warga dan perwira Polri dengan modus sebagai anggota BIN, Bea Cukai, dan polisi. Untuk meyakinkan korbannya, pelaku membuat dokumen lembaga resmi dengan menggunakan kecerdasan buatan atau Artificial Intelligence AI. Pelaku pun bisa meraup untung hingga ratusan juta rupiah. Selain dia berkedok menjadi polisi, ada yang menjadi bea cukai, BIN. Ketika dalam melancarkan aksinya, yang bersangkutan atau WK ini mendapatkan sejumlah uang. Kini polisi masih melakukan pendalaman terhadap pelaku untuk menguak kasus dugaan pemerasan dan penipuan tersebut. Dari Bogor, Jawa Barat, Andi Firmansyah, iNews melaporkan. Pengemis tajir terciduk saat meminta paksa pada pengendara. Mengejutkan, di dalam tasnya pengemis ini membawa uang hampir 40 juta rupiah. Dalam sehari penghasilannya mengemis Rp150.000. Sama seminggu, pirang dino, pirang minggu, pirang bulan. Ini 3 minggu saulan. Pun nanti saulan. Lanek sing iki. Pengakuan mengejutkan seorang pengemis lansia saat diamankan petugas Satpol PP Kota Kediri, Jawa Timur. Tumpukan uang yang ditemukan dalam tasnya ternyata hasil mengemis selama 1 bulan. Petugas tidak sempat menghitung uang tersebut, namun dari pengakuan, total keseluruhan berkisar 30 hingga 40 juta rupiah. Pengemis AS diamankan setelah dilaporkan warga karena memaksa meminta uang kepada pengguna jalan dengan menggedor kaca mobil dan mencolek pengendara motor. Sama tas kresek, setelah kita lihat ada beberapa bendel kresek, 6 atau 7, itu berisi uang recehan dan juga ada uang ratusan ribuan ya. AS mengaku semua uang yang didapatnya dari mengemis selama lebih dari 1 bulan dengan penghasilan sehari sekitar Rp150.000. Dari Kediri, Jawa Timur, Afnan Subagio, iNews melaporkan. Seorang wanita muda ditangkap polisi karena menggelapkan uang koperasi sebesar 26 juta rupiah di Cilegon, Banten. Ironisnya, uang hasil kejahatan selama 3 bulan itu digunakan pelaku untuk berpoya-poya. Seorang wanita muda berinisial WS ditangkap polisi karena menggelapkan dana koperasi simpan pinjam di perusahaan swasta di Cilegon, Banten. Tersangka yang merupakan bendahara keuangan itu menggelapkan uang hingga 26 juta rupiah dengan memanipulasi data. Tak hanya itu, tersangka juga menggelapkan uang tabungan milik karyawan koperasi sebesar 2,6 juta rupiah. Ironisnya, uang hasil kejahatan itu digunakannya
untuk berfoya-foya. Selain mengamankan tersangka, polisi juga mengamankan barang bukti berupa buku rekap keuangan koperasi simpan pinjam, kwitansi, dan barang bukti lainnya. Perbuatan di koperasi simpan pinjam karya Abadi Makmur yang beralamat di Kapling. Nah, dari situ diketahui di bulan November, tanggal 6 November. Tapi perbuatannya itu dilakukan pada bulan Oktober sampai November, itu menimbulkan kerugian 7 juta lebih lah. Guna mempertanggungjawabkan perbuatannya, tersangka kini meringkuk di balik jeruji besi. Ia terancam hukuman hingga 5 tahun penjara. Dari Cilegon, Banten, Iskandar Nasution, iNews melaporkan. Pemirsa, bisnis menjadi agen pegadaian memang sungguh menggiurkan. Seorang ibu rumah tangga di Bulukumba sukses menjadi agen pegadaian dengan penghasilan puluhan juta rupiah hingga reward berwisata. Bahkan sudah membangun outlet mini dan mempekerjakan karyawan. Agen hebat pegadaian, Elis Mawanti sukses menjalankan bisnis sebagai agen pegadaian di Kelurahan Tanah Lemo, Kecamatan Bontobahari, Kabupaten Bulukumba. Berkat kerja kerasnya sejak 2018, kini Elis Mawanti telah memiliki mini outlet untuk memberikan pelayanan terbaik bagi nasabah pegadaian. Outlet mini agen Elis Mawanti diresmikan oleh pimpinan PT Pegadaian Kanwil 6 Makassar, Edwin Soeharto Kiriwang, yang terus memberikan motivasi kepada agen pegadaian. Kini agen Elis Mawanti berpenghasilan puluhan juta rupiah per bulan dan telah memiliki karyawan untuk membantu melayani nasabah. Agen pegadaian Elis Mawanti telah menjadi penggerak ekonomi masyarakat. Omset saya selama menjadi agen mencapai 9 miliar dan penghasilan saya sudah mencapai 11 juta per bulan dan bisa menggaji karyawan yang membantu saya di outlet ini. Agen ini sudah memiliki outstanding sekitar 3 miliar, kemudian omsetnya sudah lebih dari 10 miliar dalam setahun. Diharapkan agen ini bisa lebih mengembangkan diri dan bisa memberikan kemanfaatan bagi masyarakat sekitar, sekaligus memberikan literasi keuangan kepada masyarakat sekitar agar teman-teman atau halayak ramai yang ada di daerah sini bisa mengetahui apa-apa sih yang bisa dilayani oleh pegadaian di agen Elis. Dari potensi dan melihat antusiasme masyarakat itu terlihat dari nilai transaksi harian yang didapatkan oleh Ibu Elis itu kurang lebih omsetnya sudah mencapai 100 juta. Nah, potensi ini sangat membahagiakan dan sangat menggembirakan untuk masyarakat Bontobahari ke depannya. Menjadi agen pegadaian tidak hanya mendapatkan penghasilan puluhan juta rupiah, tetapi juga memperoleh reward dari PT Pegadaian untuk berwisata hingga ke luar negeri bahkan umroh. Agen pegadaian, makin dekat, makin mudah. Dari Kabupaten Bulukumba, Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, banyak cara untuk mencintai lingkungan dan alam sekitar sedari dini. Melukis di atas kertas daur ulang menggunakan arang menjadi kegiatan positif yang diikuti anak-anak. Inilah proses membuat daur ulang kertas yang dilakukan puluhan peserta dalam workshop dengan tema Mari Kita Buat Bumi Tersenyum. Mulai dari mengumpulkan kertas bekas, menghaluskannya dengan blender, hingga mencetak dan menyemurnya di bawah terik sinar matahari. Ya, sebuah sanggar lukis di Tangerang Selatan, Banten berkolaborasi dengan sejumlah komunitas peduli lingkungan mengadakan kegiatan penuh manfaat. Peserta anak hingga dewasa ini dapat kesempatan untuk mempelajari bagaimana kertas bekas dapat diolah kembali menjadi kertas yang baru. Di situ kita menggunakan berbagai macam limbah-limbah kertas, koran, kemudian ada beberapa packaging yang terbuat dari kardus. Di situ kita potong-potong kecil-kecil, kemudian kita haluskan lagi dengan blender. Setelah itu baru kita bareng-bareng mencoba untuk membuat kertas daur ulang gitu.
Setelah kertas daur ulang jadi, peserta lanjut melukis menggunakan charcoal atau arang. Dimulai dengan membuat sketsa, kemudian dilanjutkan dengan teknik arsir, hingga jadi sebuah lukisan penuh makna. Membuat edukasi bumi pinta, bumi sehat, terus kita juga bisa melakukan reboisasi, terus kita merawat yang telah ada, memilah sampah dan membuang sampah pada tempatnya, sama kita melakukan pembangunan yang tidak akan merusak bumi nantinya, Kak. Semua dilakukan para peserta workshop edukatif ini dengan sepenuh hati. Kegiatan positif yang dilakukan selain untuk menumbuhkan kreativitas, namun juga bertujuan untuk mengajarkan anak sedari dini mencintai lingkungan alam dan sekitarnya. Kita mengedukasi anak-anak supaya mereka bisa memanfaatkan benda-benda yang tidak terpakai menjadi sesuatu yang lebih bermanfaat, bahkan menjadi sebuah karya. Tujuannya untuk apa? Agar mereka lebih mencintai alam, mencintai lingkungan, dan menjaga bumi. Goresan penuh makna yang dibuat para peserta nantinya akan dipamerkan dalam acara ulang tahun Sanggar pada tanggal 16 Februari mendatang. Ternyata dari kertas daur ulang ini bisa loh menciptakan suatu karya seni yang pastinya berharga juga. Dan gak cuma menciptakan dari seni saja, ini juga meningkatkan daya peduli kita terhadap lingkungan sekitar. Jangan lupa ya untuk selalu membuat bumi tersenyum. Dari Tangerang Selatan, Naura Syafika bersama Muhammad Hoirudin, iNews melaporkan. Informasi tadi menutup jumpa kita di seputar iNews Sulsel hari ini. Saya Rusdi Ansor pamit undur diri. Selamat beraktivitas. Salam kita pada salam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terkadang hidup terasa berat, tak mengerti akan hidup ini. Namun di balik semua cobaan, Tuhan masih pedulikanmu. Terkadang hidup terasa berat, tak mengerti akan hidup ini. Namun di balik semua cobaan, Tuhan masih pedulikanmu. Kuatlah hatimu hadapi masalah, tegarkan langkahmu hadapi semua. Terkadang hidup terasa berat, tak mengerti akan hidup ini. Namun di balik semua cobaan, Tuhan masih pedulikanmu. Terkadang hidup terasa berat, tak mengerti akan hidup ini. Namun di balik semua cobaan, Tuhan masih pedulikanmu. Terkadang hidup terasa berat, tak mengerti akan hidup ini. Namun di balik semua cobaan, Tuhan masih pedulikanmu. Kuatlah hatimu hadapi masalah, tegarkan langkahmu
kamu hadapi semua. Terkadang hidup terasa berat, tak mengerti akan hidup ini. Namun di balik semua cobaan, Tuhan masih pedulikanmu.